Selamat pagi, perkenalkan nama saya Vina Elisa Solid dengan NIM D1011118109. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang berjudul Analisis Penjadwalan Proyek Pembangunan Bidang Laboratorium Forensik Polda Kalbar. Dengan dosen pembimbing utama saya yaitu Bapak Insinyur Safarudin MNU MT. Dosen pembimbing kedua saya yaitu Bapak Insinyur Raffi MSc IPM, dan dosen penguji utama saya yaitu Bapak Insinyur Syahrudin MT IPM, dan dosen penguji kedua saya yaitu Ibu Dr. Luciana STMT. Pada tugas akhir ini, pembahasan yang akan dibahas yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima penutup. Dimulai dengan pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Penjadwalan sangat perlu diperhatikan dalam manajemen proyek untuk menentukan durasi maupun urutan kegiatan proyek sehingga terbentuklah jadwal yang logis dan realistis. Beberapa metode yang sering digunakan dalam penjadwalan proyek adalah metode perencanaan jaringan kerja atau network planning. Network planning memperlihatkan hubungan antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lainnya. Terdapat 3 metode untuk mengidentifikasi dan mengkaji jaringan kerja, yaitu metode CPM atau Critical Path Method, PDM atau Precedence Diagram Method, dan PERT atau Program Evaluation and Review Technique. Pada proposal tugas akhir ini, metode yang digunakan adalah metode PDM. PDM pada dasarnya menitik beratkan pada persoalan keseimbangan antara biaya dan waktu penyelesaian proyek. PDM menekankan pada hubungan antara pemakaian sejumlah tenaga kerja untuk mempersingkat waktu pelaksanaan suatu proyek dan kenaikan biaya sebagai akibat penambahan tenaga kerja tersebut. Metode PDM menggunakan diagram yang menunjukkan hubungan ketergantungan antar kegiatan dengan memungkinkan terjadinya kegiatan dilakukan paralel terhadap kegiatan lainnya selama resource tersedia. PDM memberikan jalan yang lebih mudah untuk menunjukkan logika ketergantungan yang kompleks di antara aktivitas-aktivitasnya, terutama jika terdapat sebagian aktivitas yang berjalan bersamaan atau tumpang tindih. Untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana merencanakan waktu menggunakan Microsoft Project dengan metode PDM. Dan yang kedua, berapa lama durasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian pekerjaan struktur dengan metode PDM. Adapun tujuan pada penelitian ini adalah yang pertama, menentukan durasi penyelesaian proyek dengan metode PDM. Dan yang kedua, menerapkan penjadwalan proyek konstruksi menggunakan metode PDM melalui Microsoft Project. Selanjutnya, manfaat penelitian ini, adapun manfaat penelitian ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang manajemen konstruksi, serta penerapannya di lapangan dan dapat dijadikan referensi penelitian berikutnya. Untuk batasan masalahnya, yang pertama, studi kasus dilakukan pada proyek pembangunan bidang laboratorium forensik Polda yang terletak di Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Yang kedua, penelitian ini hanya mencakup perencanaan jadwal pada pekerjaan struktur. Yang ketiga, analisa dilakukan menggunakan metode Precedence Diagram Method atau PDM. Dan yang keempat, data penelitian diperoleh dari pihak kontraktor proyek berupa time schedule rencana proyek dan rencana anggaran biaya proyek. Untuk sistematika penulisannya, bab 1 terdiri dari pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 penutup, dan yang terakhir daftar pustaka. Tinjauan pustaka. Penjadwalan proyek. Penjadwalan adalah penentuan kapan aktivitas dimulai, ditunda, dan diselesaikan sehingga pembiayaan dan pemakaian sumber daya bisa disesuaikan waktunya menurut kebutuhan yang telah ditentukan. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penjadwalan merupakan penentuan urutan kegiatan proyek dari mulai hingga selesai dengan mempertimbangkan keterbatasan dalam pelaksanaan. Selanjutnya, metode jaringan kerja. Metode jaringan kerja merupakan cara grafis untuk menggambarkan kegiatan-kegiatan dan kejadian yang diperlukan untuk mencapai tujuan proyek.
Jaringan menunjukkan susunan logis antar kegiatan, hubungan timbal balik antara pembiayaan dan waktu penyelesaian proyek, dan berguna dalam merencanakan urutan kegiatan yang saling tergantung dihubungkan dengan waktu penyelesaian proyek yang diperlukan. Ada beberapa macam metode analisis jaringan kerja yang dapat digunakan dalam penjadwalan proyek. Yang pertama, Critical Path Method atau CPM. Yang kedua, Precedence Diagram Method atau PDM. Dan yang ketiga, Project Evaluation and Review Technique atau PER. Pada tugas akhir ini digunakan metode PDM. Metode PDM adalah metode jaringan kerja yang termasuk klasifikasi activity on load. Pada PDM, kegiatan umumnya berbentuk segi empat, sedangkan anak panah hanya sebagai petunjuk hubungan kegiatan antara kegiatan-kegiatan yang bersangkutan. Dengan demikian, dummy yang dalam CPM dan PET merupakan tanda yang penting untuk menunjukkan hubungan ketergantungan di dalam PDM tidak diperlukan. Kelebihan PDM dibandingkan dengan CPM adalah PDM tidak memerlukan kegiatan fiktif atau dummy sehingga pembuatan jaringan menjadi lebih sederhana. Hal ini dikarenakan hubungan overlapping yang berbeda dapat dibuat tanpa menambah jumlah kegiatan. Beberapa atribut yang dicantumkan adalah kurun waktu kegiatan atau D, identitas kegiatan terdiri dari nomor dan nama, mulai dan selesainya kegiatan yakni earliest start, latest start, earliest finish, dan latest finish. Pada metode PDM ini ada beberapa hubungan antar kegiatan. Yang pertama hubungan finish to start, yang kedua hubungan finish to finish, yang ketiga hubungan start to start, dan yang keempat hubungan start to finish. Dan pada tugas akhir ini juga digunakan software yaitu Microsoft Project. Microsoft Project merupakan software yang dapat digunakan untuk membuat rancangan proyek serta melakukan manajemen dalam proyek tersebut. Kelengkapan fasilitas dan kemampuannya dalam pengolahan data-data proyek menjadikan software ini paling banyak dipakai oleh operator komputer, sehingga keberadaannya benar-benar mampu membuat dan memudahkan pemakai dalam menyelesaikan pekerjaan, terutama pekerjaan yang berhubungan dengan data-data proyek. Pada Microsoft Project, cara untuk menggunakan predecesornya yaitu dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, finish to start, yaitu suatu pekerjaan dilaksanakan setelah pekerjaan lain selesai. Yang kedua, finish to finish, yaitu suatu pekerjaan selesai bersamaan dengan pekerjaan lain. Yang ketiga, start to start, yaitu suatu pekerjaan dimulai bersamaan dengan pekerjaan lain. Dan yang terakhir, start to finish, yaitu suatu pekerjaan selesai setelah pekerjaan lain dimulai. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, lokasi studi. Penelitian ini dilakukan pada proyek pembangunan bidang laboratorium forensik Polda Kalbar yang beralamat di Teluk Mulus, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk data umum proyeknya, nama proyek adalah pengadaan Alsus Laboratorium Forensik Stationary Kalbar. Jenis proyeknya laboratorium forensik. Untuk luas area kerjanya 4.700 meter persegi, luas bangunan utama 3.102 meter persegi, luas bangunan pendukung 74 meter persegi, luas bangunan asrama 750 meter persegi, biaya proyek yaitu 33,57 miliar. Tanggal mulai pekerjaan yaitu 8 Januari 2021, tanggal akhir pekerjaan yaitu 7 Oktober 2022. Konsultan perencanaan yaitu PT Prada Cipta Areko, konsultan pengawas PT Prada Cipta Areko, dan konsultan pelaksana PT Adiko Prakasa. Sumber data. Untuk sumber data yang didapat berupa time schedule atau bar chart dan kurva S, dan rencana anggaran biaya atau RAB. Metode pengumpulan data. Pada penelitian tugas akhir ini, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara pengambilan data langsung pada proyek pembangunan bidang laboratorium forensik Polda Kalbar, dan data yang diperoleh ini berupa time schedule atau bar chart dan kurva S, serta rencana anggaran biaya. Metode analisa data. Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, dilakukan analisa data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menghitung durasi setiap item pekerjaan. Yang kedua, membuat jaringan kerja dan ketergantungan antar kegiatan menggunakan metode PDM. Pada pembuatan metode kerja ini ada dua langkah. Yang pertama, menentukan hubungan ketergantungan antar
item pekerjaan atau constraint, dan yang kedua, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan kritis. Yang ketiga, penyusunan kesimpulan dari analisa dan pembahasan, serta pemberian saran dari hasil yang didapat. Ini adalah diagram alir penelitiannya. Dimulai, selanjutnya pengumpulan data. Data yang didapat berupa data langsung, yaitu item dan volume pekerjaan. Selanjutnya menghitung durasi setiap item pekerjaan. Selanjutnya membuat jaringan kerja dan ketergantungan antar pekerjaan menggunakan metode PDM. Selanjutnya mengidentifikasi kegiatan kritis, dan yang terakhir membuat kesimpulan dan saran. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, data penelitian. Data yang akan digunakan untuk penjadwalan ulang pekerjaan struktur pada proyek pembangunan bidang laboratorium forensik Polda Kalbar dengan menggunakan metode precedence diagram method adalah item pekerjaan, volume pekerjaan, dan koefisien tenaga kerja yang diperoleh dari analisa harga satuan pekerjaan atau AHSP. Dalam penjadwalan ulang ini dibutuhkan work breakdown structure atau WBS dan volume tiap item pekerjaan. Work breakdown structure atau WBS ada pada tabel 41 dan volume pekerjaan ada pada tabel 42. Ini adalah tabel uraian pekerjaan dan work dan WBS dari item-item pekerjaan. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. Ini adalah gambar WBS dengan kode. Selanjutnya ada volume pekerjaan, ini ditampilkan dalam tabel dan selengkapnya terdapat di dalam lampiran. Selanjutnya menghitung durasi item pekerjaan. Untuk menyusun jaringan kerja dibutuhkan durasi dari masing-masing kegiatan tersebut. Perhitungan durasi tiap-tiap kegiatan didasarkan pada volume pekerjaan dan jumlah kebutuhan tenaga kerja. Berikut merupakan contoh perhitungan durasi. Untuk perhitungan durasi lengkapnya dapat dilihat pada tabel. Ini adalah salah satu contoh perhitungan durasi item pekerjaan pada galian tanah pada pile cap. Volumenya yaitu sebesar 20,237 meter kubik. Untuk koefisien mandornya 0,050, tukang gali 0,3, pekerja 0,250. Untuk indeks analisa kerjanya yaitu 0,6 didapat dari penjumlahan mandor, tukang gali, dan pekerja. Untuk produktivitas pekerjaannya dipakai rumus 1 per indeks analisa kerja, yaitu 1 per 0,6 didapat hasil 1,667. Untuk jumlah tenaga kerja pada pekerjaan ini diasumsikan 3 orang, dan durasi pekerjaannya dapat diperoleh dengan rumus volume per jumlah tenaga kerja dikali produktivitas pekerjaan sama dengan 20,237 dibagi 3 dikali 1,667 didapat hasil 4,047 dibagi menjadi 5. Untuk durasi pekerjaan galian tanah pada pile cap ini adalah 5 hari. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel pada lampiran. Selanjutnya penentuan hubungan atau constraint antara item pekerjaan. Dalam menentukan hubungan antar pekerjaan digunakan logika ketergantungan antar pekerjaan tersebut. Dalam tugas akhir ini, hubungan antar pekerjaan dibuat mengacu pada metode PDM. Pada PDM, dalam menentukan constraint hubungan antar pekerjaan, menyediakan 4 jenis hubungan, yaitu yang pertama start to start, yaitu kedua pekerjaan akan dimulai secara bersamaan. Yang kedua finish to finish, yaitu kedua pekerjaan akan berakhir secara bersamaan. Yang ketiga finish to start, yaitu pekerjaan kedua akan dimulai bila pekerjaan pertama selesai. Dan yang keempat start to finish, yaitu pekerjaan pertama akan dimulai bila pekerjaan kedua selesai. Penentuan hubungan antar pekerjaan dilakukan dengan alat bantu aplikasi Microsoft Project 2019. Pada Microsoft Project 2019, jika durasi dalam hubungan antar pekerjaan telah ditentukan dengan memasukkan tanggal mulai pada suatu pekerjaan, maka tanggal untuk mulai untuk pekerjaan lain akan ditentukan oleh Microsoft Project, dan tanggal selesainya juga akan secara otomatis ditentukan oleh Microsoft Project. Dengan ditentukannya predecessor, maka secara otomatis Microsoft Project akan menentukan suksesornya. Hubungan antar pekerjaannya dapat dilihat pada tabel 44.
Ini adalah tabelnya dan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. Selanjutnya, identifikasi kegiatan kritis. Lintasan kritis atau critical path adalah lintasan yang menentukan total durasi tercepat untuk menyelesaikan semua kegiatan pada proyek tersebut. Kegiatan-kegiatan yang berada pada lintasan kritis adalah kegiatan kritis yang harus dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Apabila ada satu kegiatan saja yang pelaksanaannya terlambat atau tertunda, akan menyebabkan keterlambatan penyelesaian proyek secara keseluruhan. Di dalam Microsoft Project, penentuan kegiatan kritis secara otomatis dapat diketahui setelah menentukan predecessor dan succesornya dengan menampilkan kolom kritikal. Dari pengidentifikasian kegiatan kritis pada Microsoft Project 2019, dapat dihitung jumlah waktu dari pekerjaan-pekerjaan kritis, yakni sebesar 31 hari. Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 45. Ini adalah contoh kegiatan yang merupakan kegiatan kritis, terdiri dari penulangan balok pada balok B1 dan penulangan balok pada balok B2, penulangan balok pada balok B4, penulangan balok, backcasting balok, pengecoran balok pada balok B6, backcasting plat lantai, pengecoran plat lantai, penulangan kolom, backcasting kolom, pengecoran kolom, dan pemasangan rangka atap. Sekianlah presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Adapun kesimpulan dari tugas akhir saya ini adalah dari analisa waktu pada proyek pembangunan bidang laboratorium forensik Polda Kalbar dengan metode PDM dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dari analisa waktu menggunakan metode PDM didapat nilai durasi yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan struktur yaitu sebesar 197 hari kerja dengan tanggal mulai 1 April 2021 sampai dengan 14 Oktober 2021. Yang kedua, dari pengidentifikasian kegiatan kritis pada Microsoft Project 2019, didapat jumlah kurun waktu dari pekerjaan-pekerjaan kritis, yakni sebanyak 31 hari. Selanjutnya saran, dari hasil analisa dan pembahasan yang sudah dilakukan, berikut beberapa saran yang akan disampaikan antara lain. Yang pertama, dalam penjadwalan dengan metode PDM, hendaknya membuat lebih banyak jadwal dengan predecessor yang berbeda-beda untuk mendapatkan durasi penyelesaian proyek paling optimal. Yang kedua, dalam pengoperasian Microsoft Project, hendaknya berhati-hati dalam penginputan data dan penentuan constraint-nya, supaya hasil yang diperoleh dapat maksimal. Sekianlah presentasi dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.